على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir sudah kita bahas panjang lebar tentang bahwa Ramadan itu adalah gudangnya rahmat. Ramadan adalah gudangnya ampunan. Ramadan adalah gudangnya pahala. Maka tidak pantas buat kita minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi ternyata kapan kita ketemu Ramadan kita sia-siakan Ramadan. Kita kan yang minta panjang umur. Kapan Allah kasih, di mana syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat apa yang Al-Fakir disampaikan di pertemuan yang lalu, panjang umur, kapanpun panjang umur itu nikmat. Walaupun sedetik, semenit, sejam, panjang umur nikmat. Panjang umur ketemu Sya'ban nikmat, tapi nikmat di atas nikmat kapan kita dikasih panjang umur ketemu Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Ibadah sunnah dikasih pahala wajib. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Ibadah wajib dikasih pahala seperti kalau kita ibadah wajib di bulan Ramadan 70 kali lipat. Kita kalau sholat maghrib di bulan Ramadan pahalanya sama seperti kalau kita di luar Ramadan sholat maghribnya 70 hari. Masa Allah obral pahala buat kita tapi kita sia-siakan, nggak kita pedulikan, nggak ada semangat, nggak ada himmah, nggak ada motivasi buat kita untuk ketemu Ramadan mendulang pahala. Ketemu Ramadan ngeruk akan rahmat ampunan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup 11 bulan kita banyak tidur, banyak lalai, banyak lupa, itu cukup. Terlebih dari cukup itu sudah. Walaupun memang tidurnya orang yang puasa itu ibadah, saya tahu, tapi gimana ibadahnya? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Cuman gimana ibadahnya? Misal Anda kerja sama saya, pokok masuk mulai jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Walaupun tidur saya kasih gaji 1 juta. Tapi kalau Anda kerja beneran, melek, mulai jam 8 sampai jam 4 pulang, Anda saya gaji 8 juta. Pilih mana ini? Ini 8 juta. Orang ini urusan fulus cepat. Urusan ganjaran malas kadang-kadang. Urusan fulus semangat. Urusan ganjaran qanaah. Jual urusan ganjaran falyatanafasil tanafisu. Berlomba-lomba saingan kita nih ahli surga misalkan. Amin insyaallah. Kita ahli surga. Mau enggak kira-kira tempatnya kita diselip sama orang? Masuk surga tadi. Tapi tempatnya kita nih diselip sama orang. Diduduki sama orang. Mau enggak kira-kira? Enggak mau kan? Maka tempat di mana kita duduk, sedekat apa kita dengan Nabi Muhammad SAW dari surga tergantung pahala. Bukan dibeli dengan tiket, bukan dibeli dengan jabatan, bukan dibeli dengan popularitas dan lain sebagainya. Enggak ada urusan harta dengan surga. Kaitannya surga itu dengan pahala. Ramadan waktunya kita untuk mepet Rasulullah SAW menjadi surga. Jangan mau diselip. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, saingan di dalam berebut kursi, berebut tempat nanti ada di surga. Paling dekat dengan Rasulullah SAW. Untuk urusan dunia qanaah.
Dapat alhamdulillah, yang penting saya sudah ikhtiar, saya sudah berdoa, saya sudah tawakal. Urusan berapa? Urusannya Allah. Gitu. Tapi kalau urusan pahala, semangat. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Gimana ibadahnya? Wa shamtuhu tasbih, diamnya yang zikir. Gimana zikirnya? Gimana zikirnya? Gini loh, tidur itu dianggap ibadah kapan sih? Dibahas sama ulama. Tidur dianggap ibadah jika kita tidur dengan niat menjauh dari kemaksiatan. Tapi kalau kita tidur ketika Ramadan dengan niat apa? Cek no gak kerasa, kayak itu ganjaran. Kenapa cek no gak kerasa? Itu bukan ibadah. Tidur itu perkara yang mubah, mendapatkan pahala, bernilai ibadah jika diniati dengan nilai yang baik. Wa man nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Barang siapa yang makan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu maqad nawa. Dia berhak untuk mendapatkan atas apa yang dia niat. Tidur itu mubah, makan itu mubah, kawin itu juga mubah. Enggak dapat pahala. Tapi kalau kita lakukan dalam rangka niat-niat yang positif, tidur ketika Ramadan. Kenapa? Timbang delok HP, delok sing enggak. Tidur ketika Ramadan. Kenapa? Waduh, mata saya ini kudu delok TV terus. Nanti lihat ini, lihat itu, batal puasanya saya. Batal pahala puasanya saya. Wis mending tidur. Diniat ibadah, maka pahala. Tapi kalau cuma sekedar membunuh waktu, cek hak kroso, tangi-tangi jam 5, ya klotak-klotek di pawon, ya buka sana, buka sini, buka kulkas, masa apa ibu, roro 5:30 adzan, ya makan, tanteng, budal tarawih ditakoki ambek koncone, ya apa semua alhamdulillah, kabeh alhamdulillah jam 5 kayak tangi. Gak tangi lek gak salat. Jam 12 zuhur, Allahu Akbar matur. Patang rakaat turu maneh. Kok jam 3 jam 4 tangi ambek wango rukmo saya. Ya. Tidur lagi jam 5 baru bangun langsung sing didelok pawon wis. Ibu masak apa, isinya kulkas apa, bapak pulang dari kerja belanja apa? Tuku dawet, tuku kolok atau apa? Wis budal tarawih tak kayak kancane apa poso alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Bukan dari mana kita mendapatkan pengaruh dari lapar dan hausnya kita? Lawang kita ini banyak tidur, nggak ngerasakan haus, nggak ngerasakan lapar, nggak begitu. Kalau diniati menjauh daripada kemaksiatan, itu baru bernilai ibadah. Kita ini lihat TV jam-jaman, buka HP jam-jaman, terus sakit turu. Apa nilai puasanya kita? Kita minta panjang umur ketemu Ramadan untuk banyak tidur. Lebih dari cukup 11 bulan. Kan begitu. Satu pesan saya, jenengan kalau sudah jam 5 menjelang buka puasa, tolong jangan keluar rumah untuk jajan. Kenapa? Tangan Anda belum jajan, mata sudah jajan duluan. Mulut, kerongkongan dan perut belum buka, mata ini sudah buka duluan. Wis ojo, suul khotimah nanti. Puasanya suul khotimah, mulai dari subuh sampai menjelang maghrib jam 5 sudah dijaga, keluyuran, kelayapan. Tujuannya apa? Ngabuburit cek kroso. Permasalahannya kita ini lihat keadaan sekitar dan kita tahu, kita sadar kita ini siapa. Keadaan sekitar ini apakah bisa membuat mata kita ini aman? Enggak. Kita sendiri apakah bisa membuat mata kita ini merem? Enggak. Ya wis. Jangan cari ojo golek molo. Anu bib jajan bib gojek kae. Gojek kae. Jangan sudah wis ta. Akhirnya belum jajan malah kita yang kenyang duluan nanti. Buya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang itu puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasa, la rahmah wala maghfirah wala idik minan nar wala kadza wala kadza. Enggak dapat rahmat, enggak dapat ampunan, enggak dapat apa-apa kecuali pengalaman lapar, pengalaman haus. Wis. Man lam yada' gaula zur wal 'amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang buruk dan juga ucapan yang buruk, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak ada perlunya, Allah enggak ada hajatnya. Allah enggak ada perlunya, enggak ada hajatnya dia enggak makan, enggak minum, terserah. Jangan dianggap bahwa kita ini puasa yang cari lapar dan haus, bukan.
Itu hanya sarana, yang dicari adalah ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun tujuan. Adapun siam, puasanya itu adalah sarana. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada tujuan jika kita menganggap sarana adalah tujuan? Dari Surabaya ke Madura lewat Suramadu. Orang itu akan sampai ke Madura kalau dia menganggap Suramadu itu cuma sekedar lewat, cuma fasilitas saja. Tapi kalau orang itu menganggap Suramadu adalah tujuan, nggak sampai ke Madura. Puasa, lapar dan haus itu cuma sarana, cara. Tapi yang dicari adalah ketakwaan. Dan gimana caranya? Kita bisa bertakwa kalau cuma yang dikejar lapar dan haus, tapi anggota tubuh yang lain maksiat. Maaf, kalau cuma sekedar nggak makan, sapi bisa nggak makan. Kalau cuma sekedar nggak minum, onta juga berhari-hari nggak minum juga bisa. Tapi bukan itu yang dicari. Allah wajibkan puasa itu ada tujuan. Ada tujuan. Sholat khusyuk yang dicarinya, zikir golebnya yang dicarinya, hadirnya hati yang dicari, baca Quran tadaburnya, haji ikhlasnya, zakat lomannya, puasa ketakwaannya yang dicari. Ini yang pertama. Yang kedua, wasabtuhu tasbih, diamnya zikir. Apalagi kalau zikir. Makanya Nabi berpesan kepada kita, wastakthiru fihi min arba'i khisal. Kalau sudah masuk di bulan Ramadan itu perbanyak 4 macam zikir. Khoslatain turduna bihima rabbakum. Ada 2 perkara yang bisa membuat Allah ridho dengan zikir ini. Wa khoslatain la ghinan lakum anhuma. Dan 2 perkara yang lain adalah sesuatu yang nggak mungkin kita nggak butuh, sesuatu yang menjadi hajat mendesaknya kita. Apa 4 macam zikir ini? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Syahadat dan juga istighfar itu bisa Allah bikin Allah ridho sama kita. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, itu hajatnya kita itu. Butuh surga, takut sama neraka, itu hajatnya kita. Perbanyak. Ini bukan bacaan kalau menjelang maghrib. Kadang-kadang orang siang-siang jam 1 baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Senggol mbek kancane. Buku. Poso beduk kan jam 1 semua. Aduh, salah paham. Enggak ngaji. Dipikir itu bacaan kalau mau menjelang buka tok. Enggak, jenengan kapan di pasar, jenengan kapan di bedak, kapan di kantor, kapan di sekolah, kapan nyetir. Perbanyak asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha. Perbanyak itu. Wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Nah, kita biasanya kalau buka puasa baca doanya gimana? Gimana? Saya lupa kalau baca doa buka puasa. Kalau doa puasa saya ingat. Gimana kalau baca doa buka puasa? Hafal. Pokoknya sunai Nabi sing kelakon ya Allah malaikat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim ya bismillah lali. Hafal nek lali. Alhamdulillah ahyana ba'da Ramadan lali. Wis metu jeding lali metu omah lali. Ya Allah malaikat sembuh kelakon nek iki wis. Ada satu amalan. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Jami'ul Ahadits, beliau meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ketika berbuka puasa membaca doa Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wis pisan tok. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika akan. Apa kata Nabi? Kharaja min dzunubin ka yaumi waladatu ummuh. Dia mentas dari dosa sebagaimana anak bayi mentas dari rahim ibunya. Bersih suci daripada dosa. Ibarat kain kanvas yang putih, tidak ada noda sama sekali. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa anta. Cepat. Pendek. Alimuha akibakum kata Nabi. Ajarkan itu kalimat, ajarkan itu doa kepada orang-orang yang datang setelah kalian, kepada anaknya kalian, kepada keturunan kalian, cucunya kalian, ajarkan itu doa.
Fa innaha kalimatun yuhibbuhallah wa rasul. Karena itu adalah doa kalimat yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Bayangkan coba. Kita baca itu, dapat cintanya Allah, dapat cintanya Rasulullah. Bukankah itu yang selama ini kita cari? Saya mau tanya, kalau begitu, cari cintanya Allah, cari cintanya Rasulullah, gampang apa susah? Gampang. Baca doa, hitungan detik, dapat cintanya Allah, cintanya Rasulullah, coba. Ya habis. Wa biha yasluh amrud dunya wal akhirah. Dan dengan bacaan tersebut kata Nabi, menjadi baik urusan dunianya kalian dan juga urusan akhiratnya kalian. Baca itu. Baca. Pesan saya kalau sudah menjelang berbuka, ketika berbuka, jangan lupa untuk jawab azan dan doa setelah azan. Dinteni tapi ditinggal. Mulai jam 4 jam 5 dinteni ke azan. Kapan azan? Allah. Wis gak dijawab, gak direken wis. Klontang piring, sendok, gelas. Wis. Mestinya apa? Begitu lafaz Allahu Akbar kita dengar, kita batalkan puasanya. Purmo, cok rokok. Berharap syafaatnya Nabi mau rokok. Ini syafaatnya udah garam itu jadi. Syafaatnya Nabi itu kurma. Setelah itu minum air putih sambil jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan nggak apa-apa sudah. Selesai azan baca doa. Siapa orang yang baca doa setelah azan, wajabat lahu syafaati. Wajib dia dapat syafaatku. Baru makan. Begitu di TNI gak direken. Perapatan nih lampu abang di TNI tapi begitu lampu hijau kayak lampu hijau ya. Begitu lampu hijau ditinggal malahan. Di TNI sama menit, 2 menit. Begitu lampu hijau ditinggal malahan. Kita kalau di perapatan ini kita tunggu apa? Lampu apa? Hijau. Begitu morok ditinggal ya sampai. Gak setiap gelas sampai. Paham ya? Untuk muadzin, untuk muadzin itu di dalam fikih dibahas. Afdolnya azan dulu baru membatalkan puasa atau membatalkan puasa dulu baru azan. Batalkan puasanya dulu baru azan. Anu beb ngomong langsung kan ngenteni beb kudu mangan batalno. Batalkan puasanya bukan makan. Kalau makan nanti setelah azan. Ya tadi kurma, air putih jangan gak seri, wis azan. Itu kan detik, yang penting batal. Jadi ta'jilul futur, itu dia dapatkan pahala sunnah mempercepat berbuka puasa dia dapatkan pahalanya. Wa amaluhu mudha'af. Amal ibadahnya kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang yang puasa itu mustajab. Wa dzambuhu maghfur, dan dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uqtiyat ummati fi Ramadan khamsun lam yuqtahunna nabiyyun qabli." Diberikan kepada umatku itu 5 perkara khusus di bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita 5 perkara khusus di bulan Ramadan. Yang mana jangankan umat terdahulu, nabi terdahulu nggak dapat. Satu di antara 5 perkara nggak dapat. Cuman kita tok yang dapat. Apa itu? Yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadharallahu ila khalqihi wa man nadharallahu ilaihim lam yu'adzibhum abada. Kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, Allah jatuhkan pandangan rahmatnya, pandangan ampunannya kepada makhluk. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah, Allah Subhanahu wa taala ada di malam pertama bulan Ramadan, enggak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Ada orang itu masuk surga setelah masuk neraka, diazab dulu baru masuk surga. Ini enggak. Malam pertama dapat rahmatnya Allah. Enggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab tafsirnya Al-Kitabul Munir, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW yang intinya begini.
barang siapa di malam pertama bulan Ramadan, malam tarawih pertama, sholat 4 rakaat. Setelah Fatihah setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, yang mana rakaat pertama ayat 1 sampai 10. Dia baca ayat 1 sampai 10. Rakaat kedua ayat ke-11 sampai ayat 17. Rakaat ketiga 18 sampai 26. Rakaat keempat ayat 27 sampai akhir 29. Dikampang, ingat-ingatnya gampang. 1, 11, 18, 27. Bawa Quran, enggak apa-apa. Kita ini hafal Quran tetap baca Quran itu lebih afdol. Kita ini sholat sebetulnya, sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, walaupun kita hafal Quran, baca Quran, jadi bawa Al-Quran ketika sholat, mau baca Fatihah, mau baca surat, itu bawa Quran, walaupun kita hafal surat-surat tersebut lebih afdol. Kenapa? Mata kita ikut ibadah. Mata kita ini ikut ibadah. Jelas ya? Anggota tubuh kita ini manfaatkan untuk taat kepada Allah. Jadi menjadi saksi akan kebaikan kita nanti di akhirat. Kita ini kalau bawa tasbih. Kadang orang megangnya kan satu ya. Gini ya. Al-Habib Umar bin Hafid itu bilang tangan kiri manfaatkan. Pegang. Jadi dua-duanya ini manfaat untuk nanti di akhirat. Kanan kiri memberikan kesaksian kepada kita nanti ada di akhirat. Saksi akan kebaikan. Kenapa? Dua-duanya aktif. Baca Quran, hafal, tapi lebih afdal melihat kenapa mata ikut aktif, ikut ibadah. 1, 18, 1, 11, 18, 27. Yes, gampangannya begitu. Maka apa ganjarannya? Marra'amuh kulluh fi ghina wa fi riwayah wa fi khairin. Setahun berlalu dalam keadaan cukup, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastikan malam takbiran malam pertama Ramadan kita dalam keadaan tidak maksiat saat itu. Tidak maksiat saat itu. Kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang kedua yang Allah hadiahkan kepada kita khusus di bulan Ramadan adalah fa inna khalufa afwahihi hina yumsuna atyabu indallah min rihil misik. Bisa dibaca khaluf, bisa dibaca khuluf. Khilaf di antara ulama yang mana yang lebih utama, khaluf ataukah khuluf. Baik. Fa inna khalufa afwahihi, orang yang puasa bau mulutnya yang enggak enak. Lama enggak makan, bau mulutnya enggak enak. Hina yumsun, ketika sore hari, artinya ba'da zawal. Ba'da zawal itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Jadi bau mulut yang enggak enak itu di sisi Allah itu baunya seperti minyak kasturi. Di sisi Allah ada riwayat di sisi malaikat. Maksudnya di sisi Allah di sisi malaikat. Jadi bau mulutnya kita itu buat malaikat wangi itu. Buat kita enggak enak, buat malaikat wangi itu. Atau nanti ketika kita masuk surga kita punya nafas ini baunya wangi. Kenapa? Barokah daripada ibadah puasa yang dia jalani. Barokah daripada ibadah puasa yang dia jalani. Karena itu khilaf di antara ulama. Tapi pendapat yang utama, kita ini setelah zuhur, terutama sholat zuhur, sholat asar, setelah zuhur pokoknya, makruh hukumnya bersiwak. Lerokokan bib, rokok sampai batal. Rokok mana? Bersiwak, sholat zuhur bersiwak, sholat asar bersiwak, pokoknya mulai zuhur sampai maghrib. Mau sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, sholat fardu, makruh. Ini pendapat muktamad. Jelasin ya, pendapat muktamad. Kenapa? Karena akan menghilangkan bau nggak enak dari mulut. Biarkan sudah, nggak enak itu bagi malaikat wangi. Buat kita nanti di akhirat wangi itu, jarno wis. Biarkan. Tapi kalau sholat subuh tetap sunnah bersiwak, sholat duha tetap sunnah kita bersiwak. Pokoknya sebelum zuhur, sholat apapun yang kita kerjakan tetap sunnah bersiwak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hina yumsul, ketika datang sore hari. Dalam agama Islam dikatakan sore itu ba'da zawal. Dikatakan masa
Masa itu artinya adalah sore. Sore itu ba'da zawal. Setelah tergelincir matahari itu dikatakan sudah sore. Makruh hukumnya kita bersiwak. Ini pendapat utama. Adapun menurut ikhtiarnya Imam Nawawi, pendapat pribadi Imam Nawawi yang berbeda dengan pendapat muktamad dalam mazhab beliau, mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan enggak makruh, mau sholat apapun mulai dari subuh sampai kapanpun selama Ramadan kita ini bersiwak enggak makruh. Kenapa? Masing-masing punya fadilah, keutamaan. Puasa punya keutamaan. Jelas ya? Puasa punya keutamaan. Bersiwak punya keutamaan masing-masing. Ini adalah ibadah. Nggak mungkin ibadah yang satu membatalkan ibadah yang lain pahalanya, nggak mungkin. Jelas ya? Pendapat ulama mengatakan wahwal mukhtar. Ini pendapat yang lebih terpilih. Wahwal mukhtar. Ini pendapat yang lebih dipilih. Walhasil kalau kita mau ikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ya jangan siwakan. Tapi kalau kita melihat ada orang duhur-duhur asar-asar kok siwakan, ya jangan kaget. Mungkin dia ikut pendapatnya Imam An-Nawawi. Hasil kalau kita mau siwakan silakan, tapi jangan lupa niat taklid, niat mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi biar kita nggak kena hukum makruh. Ada pendapat ulama mengatakan kalau zuhur masih boleh. Nah, asar sampai maghrib itu yang nggak boleh. Kenapa? Hina yumsu. Sore itu ya sore, bukan ba'da zawal. Ba'da zawal masih siang. Menjelang maghrib, antara asar sampai maghrib itu dikatakan sore. Walhasil khilaf di antara ulama. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Setiap hari, setiap malam. Enggak ketemu pagi, enggak ketemu malam. Malaikat selalu memintakan ampun untuk dosa-dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun kepada Allah, tentu lebih gampang malaikat memintakan ampun kepada kita. Ibarat kita ini punya wong jero. Kalau kita ibadah ini kita punya orang dalam antara kita sama Allah. Siapa? Malaikat. Ibadul mukramun. Hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah ibadah, enggak pernah maksiat, selalu ibadah. Selalu ibadah. Kasarnya doanya kita sama doanya malaikat. Ya lebih gobel doanya malaikat. Saya mau tanya, antara kita sama Allah yang jadi orang dalam itu kita, orang dalamnya malaikat atau malaikat orang dalamnya kita? Ya malaikat orang dalamnya kita. Nah, malaikat belani kita. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Ini enggak ada. Memang puasa bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat terdahulu juga puasa. Tapi pahalanya, nama Ramadannya, Lailatul Qadarnya, Al-Qur'annya, dibuka lebar-lebar pintu surganya, ditutup rapat-rapat pintu nerakanya, wa sufidati syayatin, dibelenggu setannya, itu hanya di Ramadan. Termasuk 5 perkara ini. Umat terdahulu boleh puasa, nggak ada satu nabi pun, satu umat pun kecuali mereka punya kewajiban puasa. Tapi nggak ada yang seperti Ramadan. Fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya Allah nggak ada. Yang keempat, Allah perintah kepada surga. Allah perintah kepada surga. Ya jannah, ista'iddi wa tazayyani. Surga, siap-siap, bersoleklah kamu, berhiaslah kamu. Untuk siapa? Li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Ushiku ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Bersiap-siaplah kamu wahai surga. Untuk siapa? Untuk hamba-hambaku. Nyaris mereka, hampir udah dekat mereka untuk rehat dari capeknya dan payahnya dunia untuk masuk ke dalam rumahku dan masuk dalam kemuliaan. Artinya masuk ke surga. Umat Nabi Muhammad kita ini umat yang paling dekat dengan akhir zaman, umat yang paling dekat dengan kiamat. Kita ini sebentar lagi kiamat. Berarti kita sebentar lagi capek atau istirahat daripada capeknya dunia. Jangan sampai istirahat dari capeknya dunia tapi masuk kepada capeknya akhirat. Jangan. Nah, ibadah dari puasa yang kita lakukan, kita rehat daripada capeknya dunia menuju ketenangan surga, menuju kebahagiaan surga. Malaikat surga diperintah oleh Allah untuk siap-siap, nyambut kita semuanya kalau kita ini ibadahnya benar. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah masuk malam terakhir bulan Ramadan, malam takbiran, ghafarallahu jami'an. Allah ampuni dosa semua orang yang ibadah saja. Terpastikan ibadahnya kita ini bukan cuma lapar dan haus. Enggak semua orang ketemu Ramadan ketemu ampunan dari Allah. Enggak semua orang ketemu Ramadan ketemu rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Apakah akhir malam daripada malam Ramadan yang kau maksud sehingga semua orang diampuni itu malam Lailatul Qadar? Enggak. Ini kita dapatkan kelima-limanya setiap malam. Setiap kita berbuka, kita dapatkan lima-limanya. Kenapa? Kata Nabi, sebagaimana orang itu kalau bekerja, selesai dari pekerjaannya, bukankah dia sudah berhak untuk mendapatkan bayarannya? Ya sama, kita ini dikatakan selesai dari tugas kita berpuasa, ketika maghrib kita berbuka puasa, selesai, dapat bayaran kita. Semua 5 perkara ini kita dapatkan setiap malam. Setiap malam. Karena itu pastikan ibadah kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang niat panjang umur ketemu Ramadan, tapi yang dia jadikan sasaran bukan ibadah yang diterima oleh Allah, cuma sekedar puasa, cuma sekedar haus, lapar dan seterusnya. Kalau seperti itu anak kita juga bisa, anak kecil juga bisa, maaf hewan binatang itu juga bisa. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan besok menjadi syahidan lana la syahidan alaina, hujjatan lana la hujjatan alaina. Ramadan besok tidak menjadi saksi akan keburukan kita, tapi justru menjadi saksi akan kebaikan kita. Ramadan tidak menjadi saksi yang memberatkan kita, tapi nanti di akhirat Ramadan yang selama ini kita lalui menjadi saksi yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kullu halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kullu syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minka uyun waqdi anna rabbana kulla du'in qabla an ta'tiyana rusulan manun waqbir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqsha mustafa man ila al-hajj da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala as-sahbi masabihil murad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.